Kita tidak boleh menyalahkan orang salah. Yang pas ada membenarkan orang salah. Setuju nggak? Boleh. Setuju ya? Boleh. Jadi guru tidak boleh menyalahkan orang salah. Oke, guru tidak boleh menyalahkan orang salah. Guru harus membenarkan orang salah. Ya. Bukan salah. Belum tahu. Ya belum salah. Lu pernah diceluk salah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di akun atau konten channel Agung PH, salah satu yang mungkin teman-teman tunggu dari dulu. Hari ini kita ketemu langsung bersama Bapak Agung, terlebih dikenal sama Agung PH, sekaligus Mas Rofi, Adim Rofi, selaku penerus dari bisnis yang sudah dijalani Pak Agung selama kurang lebih 25 tahun. Orang Klewer pasti tahu sepak terjangnya Pak Agung PH. Dan hari ini kita sedang digegerkan dengan konten-kontennya beliau yang ada di TikTok, yang sebelumnya mungkin anti banget ya, jangan sampai ada di TikTok. Sekarang alhamdulillah mulai terbuka. Saya sendiri sebagai seorang yang mengagumi beliau juga sangat bersyukur dan mengapresiasi. Nah, malam hari ini kita akan ngomongin soal kenapa bisnis mesti ada regenerasinya, terutama mungkin khususnya di konteks Agung PH ya Pak ya. Ya. Bagaimana akhirnya sebagai Mas Rofi sendiri cah nom kok gelem menerus ke usahanya Bapak, itu satu hal yang sulit juga untuk diterima oleh orang lain. Dan kita juga perlu menyadari ya kalau privilege itu memang ada. Benar. Hari ini kita akan bincang-bincang seperti itu. Tapi kita buka dulu ini dengan satu pertanyaan ke Mas Rofi, yang kenapa Mas akhirnya mau mengambil peran mengikuti jejak Bapak untuk berbisnis pakaian dalam? Untuk itu sih lebih ke Bapak yang jago open mindset ya. Bapak yang jago banget, bener. Bapak itu open mindsetnya jago banget. Bapak dari saya SMP, SMA nggak pernah bilang gini. Cuman setiap saya mau salim berangkat sekolah, Bapak hitungin duit, hitungin uang gini, terus bilang saya, kok enak bahasa Jawa nggak? Iya. Kok enak gak jadi pegawai meh numpuk nih ini ki suku ini kurang tahun. Mulai dari situ sih Mas sebenarnya saya. Di sejak SMP ya Mas. Dari SMP, SMA. Saya SD sebenarnya Pak. Sebenarnya. Terus motivasi dari Bapak juga sih, dari Bapak juga gede. Terus sama ini, mungkin Bapak kalau membimbing orang lain itu gede. Aku sebagai anaknya membimbing Bapak masuk nggak jadi kan kayak aneh. Iya, balik lagi ke privilege itu sebenarnya bumerang juga sih. Iya, privilege itu sebenarnya juga bumerang. Kalau kita sampai nggak jadi, padahal anaknya sendiri malah kayak beban. Isin gitu ya kasarnya ya. Bebannya kalau semisal orang lain nggak jadi, mungkin malunya sama Pak Agung. Kalau saya sebagai putranya sendiri kalau nggak jadi kan malunya ke Bapak juga, ke orang lain juga. Apa kata orang gitu? Iya, kata orang gitu. Pak Agung sendiri gimana untuk, bener ya yang dikatakan Mas Rofi itu, kalau dari SD udah istilahnya diiming-imingi gitu ya? Diiming-imingi, bener, lebih ke diiming-imingi. Sebenarnya saya begini kan, saya mencari cara. Orang ini enaknya dikasih apa? Ya, artinya orang ini enaknya untuk istilahnya membuka, menuntun mereka. Tidak bisa orang itu kadang-kadang dikasih nasihat mungkin dia cuman cara mendengarnya cuman sambil jalan. Tapi kalau dikasih tahu fisiknya uang, dia malah mendekat. Ini kan saya kan mencari sebuah sebetulnya dari karakternya ya apa. Begini, kalau saya dari awal mungkin udah 25 tahun, tentunya kita ketemu banyak orang gengsi, bahkan orang menganggap orang tua itu jadul, iya.
pada waktu dia lahir, karena saya maklumi itu karena tidak mungkin sekali orang yang seumur saya 56 dan beliau umur 23. Saya 22 sehingga saya kesemuanya harus seperti saya itu tidak mungkin. Ya, tentunya saya harus mencari trik-trik tertentu. Kira-kira apa sih yang bisa memantik mereka, yang bisa bahasane saya melek mripate kan seperti itu. Tapi berarti itu cukup lama loh Pak, dari SD sudah mulai di istilah iming-iming ya Mas. SD, SMP, SMA dan baru mulai akhirnya berkenan oke, aku ambil gitu. Itu juga banyak proses ya. Jadi alhamdulillah beliau sudah mungkin gagal beberapa kali untuk mengelola bisnis. Bagi saya bagus mengelola bisnis. Gagalnya sekarang itu saya acungi jempol. Alhamdulillah ketika beliau itu masih gagal tapi mereka masih bisa bangkit mungkin dengan keadaan kesehatan pikirannya dan sebagainya sehingga masih bisa bangkit. Andai kan yang terburuk adalah ketika kolab, ketika dia sudah berumur ya mungkin 60-70 dia tidak bisa menikmati, artinya ketika jatuh tapi tidak bisa bangun sendiri, ini yang paling bahaya. Tapi sekarang jatuh tapi dia bisa bangun sendiri. Berarti ini satu bagi saya hikmah yang luar biasa. Alhamdulillah jatuhnya di usia muda itu semua ada nilai. Tapi saya pengen juga flashback ke belakang ya. Saya dulu 25 tahun yang lalu memang saya sudah merintis usaha ini. Dan usaha ini memang saya rintis ini pilar yang paling kuat karena saya banyak usaha. Setelah ini jadi, saya pushnya di perempatan jalan, saya underwear, jalan itu jadi, jalan bagus, kemudian saya bagian beri di perempatan jalan, setiap orang ngajak ke sana kemari, karena iman dan sebagainya, seperti saya ada bimbel pernah, ada resto pernah, kolam renang pernah, ada bengkel pernah ya, tapi semua itu bagi saya bentuk tidak kekuatan iman saya ya, akhirnya terjadi saya ikut sana juga tidak bagus, ke sana tidak fokus, ini semua tapi kan tidak apa-apa ya selama itu konteksnya masih dalam satu rel bisnis, bukan rel hambur-hambur ya. Saya rasa tidak ada yang bagi saya tidak ada yang rugi, artinya rugi dalam finansialnya, tapi berarti dalam konteks pengalamannya. Jadi selain bagi saya kan barter jual beli ya, saya mengeluarkan uang tapi saya mendapatkan satu pengalaman yang luar biasa. Tapi maaf, itu tahun setelah berapa lama jalanin ini Pak? Sekitar tahun 2010-15 tahun. 15 tahun berjalan, akhirnya baru banyak godaan-godaan di tengah jalan. Akhirnya juga tidak akan bagus karena apa? Satu sistem yang belum pada waktu masih otodidak, konvensional. Saya otodidak, tidak ada mentor yang seperti sekarang karena memang saya kan membangun ini adalah saya yang pertama bangun bisnis, jadi tidak ada konsultannya, tidak ada ininya ya. 15 tahun saja masih bisa goyah Pak ya? Masih bisa goyah karena ini ya, bukan goyah karena bisnis ini bisnis sudah bagus juga, tapi karena pengen sesuatu yang baru dan kebetulan ada teman yang ngajak, sehingga saya saran ke teman-teman pemirsa semua pelaku usaha, hati-hati Anda, posisi Anda ketika usaha Anda itu di tengah jalan, Anda bagaikan owner di perempatan, semua orang ngajak ke kanan ke kiri dan sebagainya. Itu hati-hati karena satu dinilai sudah punya finansialnya sudah bagus lah Mas Rofi sendiri sudah sejak kapan berarti mulai ikut, kalau diiming-imingin sejak SD sudah diiming-imingin terus ditawari, apa kamu tidak pengen kayak gini katakanlah, tapi udah mulai dilibatin sama bapak itu sejak kapan? SMA ini ya? Lulus SMA? Sebetulnya SMP itu sudah saya ajari begini ya, dia setiap libur
Saya ajak ke pasar minta uang makan 50.000 itu saya 100.000 itu dari sebenarnya. Tapi saya kasih karena memang ini bukan uangnya, tapi pembentuk pembelajarannya aja. Ya jangan sampai istilahnya waktu yang senggang itu digunakan oleh mereka, dimanfaatkan mereka yang tidak ada manfaatnya. Berarti Mas Rofi untuk dapat uang 100.000 dari Bapak waktu itu bantu dulu ke pasar. Bantu dulu ke pasar. Apa yang dilakukan? Absen aja. Kelas 3 SD saya udah bisa ngitung kayak pegawai bank gitu. Iya. Cepat gitu, cepat. Yang 3 saya udah bisa. Udah bisa kelas 3 SD. Paling tak ajari yang seneng-seneng aja. Pelajari gitu aja sih. Cuman sebetulnya tidak banyak uangnya, kita belum banyak uangnya pada waktu itu juga banyak. Cuman bagaimanapun saya suruh bolak-balik aja, saya masukkan lagi balik lagi itu aja. Kelihatan karena saya untuk mereka biar senang, karena anak kecil itu kasih ilmu malah tinggal pergi, tapi kali kesenangan kasih uang malah dia ngerebut dan gitu. Betul. Kadang-kadang ilmunya bapak tidak dicuri, tapi uang di saku bapak dicuri kan. Itu karakternya kan anak di situ. Iya sih, kayaknya nggak hanya Mas Rofi sih Pak, pasti ada setiap anak itu punya kesempatan untuk mencari sesuatu yang ada di kantong orang tuanya. Iya pasti. Entah itu bentuknya apa gitu. Entah yang mungkin ya adanya uang ya diambil uang, adanya sapu tangan mungkin diambil sapu tangan gitu. Jadi begini Mas, jadi regenerasi itu bukan hanya regenerasi dalam bentuk beliaunya, tapi regenerasi sekarang saya aplikasikan sistem juga. Ya. Dulu yang saya masih otodidak, konvensional karena tuntutan dan sebagainya, sehingga hari ini saya harus bergabung saya justru hari ini orang mengatakan adalah dulu orang tua dulu mengatakan susu nyusu kebu nyusu kutel. Hari ini terbukti ya. Ada ya. Hari ini terbukti bahwa saya harus nyusu minta kawero belajar pada Mas Rofi ya. Ini betul-betul hari ini terjadi ya. Jadi saya pada waktu otodidak konvensional sekarang harus saya dituntut ya. Saya dituntut harus belajar bagaimana online hari ini, karena hari ini toko offline sudah mulai kedodoran ya, kedodoran karena semua orang maunya instan, semua orang tidak mau menghabiskan waktu di luar sana, semua orang pengen kulitnya bersih, semua orang tidak mau kena polusi, semua orang tidak mau memarkirkan di tempat yang panas. Yang terjadi sekarang online adalah satu-satunya tempat, satu-satunya cara bisnis hari ini harus para teman-teman yang konven itu harus mulai transformasi ke sana. Oke, Pak. Sehingga online kita bagaimana? Online kita memang saya berguru pada anak saya. Nah, ini next generasi saya nanti ini. Kemudian adanya seperti apa ya, wadahnya nanti beliau yang akan menjelaskan ya. Agung BH tentunya punya payung besar. Tapi tahan dulu Pak, tahan dulu, ini saya pengen ngulik Mas Rofi dulu Kalau ini kan ini posisinya sudah berjalan online-nya. Nah seandainya posisinya kita mundur ke belakang dulu, apakah Mas Rofi sudah pernah membayangkan ini kalau misalkan istilahnya diwariskan dalam tanda kutip ya ke aku bakal melakukan sesuatu apa untuk Agung BH itu pernah belum? Belum pernah. Belum pernah. Berarti adanya online itu sangat membantu banget ya. Sesuai dengan karakter jenengan sing jiwane muda, pokoknya penuh spekulasi juga. Karena penuh spekulasi sih enggak cenderung Pak ya. Kayak spekulasinya sekarang sama dulu beda ya Pak ya. Mulai dulu saya orangnya tidak tipe orang yang suka spekulasi. Bukan ya? Bukan, karena apa yang dilakukan? Spekulasi itu bagi saya dari dalam bisnis itu gambling ya. Jadi tidak ada orang yang spekulasi itu berarti orang yang frustasi. Ya, ini jatuh atau sukses, dua kata itu. Yang dilakukan Pak Agung berarti apa? Saya selalu inovasi. Inovasi ya. Menyesuaikan kondisi. Betul. Merespon keadaan. Betul. Termasuk dengan akhirnya ikut terjun di TikTok. Ya itu sebuah tuntutan ya, bagaimanapun karena mitra-mitra kami sudah cara berjualan yang kita layan cara jualan sudah mulai berbeda ya. Generasi tua sudah mulai lenyap, alon-alon sudah mulai
mulai tergantikan oleh generasi yang muda. Generasi ini caranya seperti itu, mau tidak mau saya harus bisa mengkomunikasikan usaha saya dengan era-era yang sekarang. Sehingga era sekarang online ya tetap kita mau tidak mau memaksakan diri dan dituntut untuk di dunianya itu, sehingga saya harus belajar ke penjenengan, belajar ke Mas Rofi ini karena dituntut, karena saya sudah mungkin kalau saya boleh matur memori saya sudah tidak sebagus mereka ya. Tapi pengalaman empiris itu tidak bisa menipu Pak. Pengalaman faktual selama 25 tahun itu ya, walaupun jenengan bilangnya mohon maaf ini memorinya 1/4 tapi database-nya itu 25 tahun loh. Betul, itu memorinya lambat tapi akses datanya itu bertera-tera aja. Itu nggak bisa dilawan, itu data empiris yang mau nyari di mana kalau nggak di lapangan selama 25 tahun itu. Iya, ini kan begini ya Mas. Jadi saya dituntut dari konven, kemudian sekarang dari online, bahkan online sekarang semua sudah orang. Bagaimana teman-teman online yang istilahnya yang masarkan itu bahasa afiliatornya akan bisa mendapatkan bapak angkat. Iya. Ya, ini saya harus membuat wadah besar yang namanya Semesta Karya Agung. Apa itu Pak? Semesta Karya Agung sebuah wadah yang bisa siapapun bisa menaruh di tempat itu dan bisa mencari barang di tempat itu. Oke, berarti kalau konteksnya adalah dunia online, terus yang ramai sekarang itu adalah TikTok Live katakanlah, lebih spesifiknya, berarti itu bisa mempertemukan UMKM, bisa mempertemukan kreator, sama bisa mempertemukan live streamer jadi satu. Bukan agensi ya Pak ya? Bukan agensi ya. Kita gini ya, kita sebagai fasilitator saja. Bertemunya pemilik barang dan penjual barang. Ya, di situ saya mereka akan kita pertemukan di satu wadah yang Semesta Karya Agung. Itu nama wadahnya, itu nanti berinteraksi di situ. Monggo yang punya barang, UMKM yang punya barang tapi belum bisa menjalankan bisnisnya dengan baik di era sekarang, kita carikan. Dibantu berarti. Sangat dibantu ya. Di sini saya fasilitas dan para yang bisa memasarkan ya, para afiliator yang belum menemukan barangnya, belum ada yang jual, mari bergabung dengan kami sehingga nanti kita bisa kolaborasi dengan baik. Lah dalam konteks mewariskan bisnis, saya sampaikan adalah ini sebenarnya turunan ya. Turunan dari sebenarnya pewaris kami. Jadi saya sudah didikte dari ini ya, dari otodidak, konvensional, kemudian online, bahkan sekarang membuat payung besarnya. Sama juga sebetulnya saya harus meninggalkan masalahnya bukan meninggalkan ya. Saya harus menyerahkan bisnis ini karena dunia saya sudah tidak dunia di sini. Sehingga biar bahasa saya kerajaan bisnis tetap jalan. Ya, beliau nanti yang akan next-nya seperti beliaunya karena di dunia online beliau paham. Sedangkan saya nanti akan jadi konsultannya aja. Saya akan jadi konsultannya aja walaupun saya tidak punya teranya sudah Pak. Datanya masih tetap ada relevansi hubungannya dengan data dulu dengan sekarang itu kan bisa dikolaborasikan gitu. Ya karena kan ini ya, beliau kan masih muda, cara mengelola emosinya juga belum bagus ya. Artinya kan saya sebagai kalau lu kecepatan ya mesti saya rem pelan-pelan kurangi gasnya, tapi kalau pelan justru nanti saya dorong bagaimana kan seperti itu. Sehingga pemirsa semua, teman-teman, sahabat semua, jadi usaha Anda ini segede apapun ketika generasi keduanya tidak dimunculkan sama juga bohong ya. Karena apa? Bicaranya tinggal uang. Padahal jenengan seperti saya itu sudah 25 tahun, ketika generasi saya tidak ada yang muncul, ilmu yang 25 tahun ini andaikan di akademisi itu titelnya sudah apa Anda ketahuan ya.
Iya, profesor. Dokter ya. Sehingga mau tidak mau memang ada pengalaman selama 25 tahun itu ya tentunya ada naik turunnya perekonomian, kekondusifan dan sebagainya itu kita sudah mengalami semua ya. Jadi mungkin pada waktu kayak begini. Contoh aja saya sampaikan bahwa dalam 1 tahun pun mungkin anak saya juga belum saya sampaikan, jenengan belum pernah mendengar juga ya. Iya. Dalam 1 tahun itu kalender bisnis kan ada 2. Betul. Lebaran, Desember, tahun baru. Ya. Walaupun ini kok bisa begitu Pak. Padahal lebarannya itu harinya, bulannya juga enggak tentu di situ. Betul. Karena satu di lebaran itu saya katakan itu kalender bisnis ya teman-teman itu harus diingat juga ya. Orang lebaran itu semua konsumsi. Ya. Ada yang produksi. Tapi tidak ada yang produksi. Ya kan? Jadi tidak ada yang produksi, semua konsumsi, pasti harga akan dinaikkan. Betul. Itu tidak mungkin karena kelangkaan barang akhirnya akan mengangkat harga jual. Itu yes, setuju. Kemudian balik ke konsep awal di supply and demand ya Mas. Iya, betul. Kemudian yang Januari mengapa naik? Semua orang Indonesia kalau memanakan tahun baru aja, dah besok pasti UMR ku naik. Jadi maaf ya, pada waktu saya dulu masih jadi karyawan juga ya. Yang dipikirkan di saya loh, ini bukan orang lain, saya pada waktu saya masih jadi karyawan itu yang dipikirkan bagaimana omset itu bisa naik, bukan itu. Tapi kapan gajiku naik? Benar. Jadi orang kalau saya udah mulai Desember itu wah bukan ngejar bagaimana omset itu naik, tapi bagaimana berapa gajiku naik, kapan gajiku dinaikkan. Semua lah makanya di tahun baru kalender yang kedua ini kenaikan barang atau inflasi atau kalender bisnis di bulan Januari karena UMR naik tentunya akan menjadi beban biaya perusahaan yang tambah sehingga barang akan jadi naik juga. Kalau teman-teman bisa membaca 2 kalender bisnis ini, tentunya sebelum puasa kita sudah stok barang. Kemudian sebelum bulan Desember kita stok barang. Ya, bukan kita ngajari beda menimbun dengan nyetok tentunya akan berbeda. Menimbun itu menahan, tapi kalau nyetok itu menyediakan kan. Ini sangat berbeda. Saya tidak mengajari Anda menimbun. Ada perbedaan, jangan dikonotasikan bahwa stok dengan menimbun, menyetok dengan menimbun itu jauh berbeda. Gitu. Jadi saya sampaikan ke Mas Rofi juga, artinya ini Bapak walaupun jadul, tapi Bapak sudah mengalami beberapa fase, ya, sehingga ini biar ini bisnis orang tua itu bagus, itu harus diteruskan, ya. Walaupun seperti apapun cara Bapak membesarkan perusahaan, tentunya banyak hal. Nah, yang dipakai dulu cuma otak kita. Sekarang yang dipakai medsos. Anda bisa hari ini lebih mudah cari duit itu ya. Ya. Tidak punya barang bisa menjual barang. Betul. Ya. Nah, sekarang dulu tidak. Kalau tidak jual barang, tidak jual trust, tidak akan mendapatkan barang kan? Akan mendapatkan. Nah, sekarang coba mulai hari ini itu biar bahasa orang China sih itu orang Barat itu kerajaan bisnis itu tetap jaya. Tentulah kerajaan B dari istilahnya dari foundernya, dari yang menciptakan, kan kebetulan kan kita sebagai foundernya underwear. Ya sebelumnya kan ada bisnis, orang tua tidak mengajarkan bisnis underwear ini enggak. Kemudian generasi kedua Mas Rafi. Ya, ini terus gitu. Jadi nanti tidak akan kesulitan ketika ada kesulitan di sana apa sih yang masalahnya, kita sebagai konsultannya, kita duduk sebagai konsultannya aja karena banyak pengalaman, ya itu seperti itu. Dan kalau saya boleh menyambut dari apa yang disampaikan Pak Agung, konteks meneruskan bisnis atau menciptakan generasi kedua itu memang perlu disesuaikan dengan kondisi zaman saat itu Pak ya. Saat sekarang. Nah ya, maksudnya saat adanya yang mau diwariskan itu. Oh iya. Kalau mungkin ini berandai-andai saja Pak, berandai-andai.
kok pandemi tidak ada. Pandemi tidak ada. Internet belum secanggih sekarang, Ya. teknologi belum secepat hari ini. Ya. Kira-kira apa yang dilakukan Pak Agung untuk mewariskan bisnis ini ke Karena masyarakat? begini ya, saya juga tidak punya kekayaan intelektual. Betul. Oke, tapi karena tuntutan dan sebagainya, pastinya saya akan mewariskan pada waktu mungkin tidak terjadi pandemi. Ya mungkin ya toko-toko yang offline aja, offline. Sehingga ini saya bisa full ketika itu. Tapi karena mungkin beliau belajar ke saya, ya. Tapi ketika tidak ada pandemi, toko-toko offline masih jaya, mungkin beliau belajar ke saya. Tapi karena impact pandemi, saya harus belajar ke generasi kedua saya. Itu tuntutan yang tidak bisa saya pungkiri. Sehingga banyak hal yang kita harus tanyakan, banyak hal yang kita harus komunikasikan beliau. Tapi anak sekarang ya kadang-kadang ya memang Bapak terlalu lama nerimanya, Bapak terlalu mengulang-ulang pertanyaan. Iya, kasih tahu sekali, 2 kali nggak bisa. Ya karena mungkin ya usia sudah ini, yang kita pikirkan bukan itu ya. Yang kita pikirkan bagaimana mewariskan usaha ini dengan hari ini. Ya. Karena tidak mungkin dengan beliau sekarang yang hari ini mungkin eranya era medsos, kemudian beliau tetap saya kekeh dengan ilmu saya yang dulu, nggak mungkin. Ya, gitu. Ya, dan menurut saya memang nggak hanya konteksnya di Agung BH saja ini, di bentuk bisnis lainnya yang mungkin penonton lihat, teman-teman lihat, itu juga perlu disesuaikan dengan kondisinya mereka masing-masing kan? Oh iya. Nggak bisa kan istilahnya, kan mungkin barangkali sosmed membantu pemasarannya, sosmed membantu distribusi informasinya, tapi mungkin untuk distribusi barangnya beberapa tidak bisa dilakukan di sosmed. Contohnya kalau misalkan kita main apa istilahnya mobil, main motor itu kan nggak bisa lewat sosmed ya Mas ya? Oh, sekarang bisa. Sekarang bisa juga. Justru sing jawab ini ya kan ini ya. Coba keren. Jawaban ini. Coba. Sekarang malah bisa banget, medianya banyak banget, terutama TikTok, tapi lebih cenderung ke Instagram Mas. Oh iya. Kalau jualan mobil gua gimana ya sebenarnya? Bukan jualan sih Mas. Informasi Ngafiliate apa? Dulu bahasanya apa? Kalau dulu dulu sebenarnya affiliate sebenarnya. Bukan affiliate. Maklar. Ya, sekarang lebih modelnya ke maklar Mas itu. Kalau zaman sekarang mau jualan kayak mobil, bahkan bukan cuma mobil Mas. Kemarin aku dapat info ada yang jual alat berat, kapal, jet pribadi juga jual online. Iya sih. Tapi yang tak maksud itu nggak bisa dilewatkan platform pengirimannya gitu loh. Oh bisa. Oh iya ding. Iya ding. Itu karena masih bisa banget sekarang. Iya. Jadi kalau Mas Rawi sendiri akhirnya setelah menjalani proses di TikTok ini gimana Mas? Dibandingkan dulu waktu juga sama-sama ngerintis di toko offline juga kan? Iya. Kan? Berapa kali Mas? Gimana? Di toko online tuh, di toko offline-nya berapa kali? Mengelola toko offline mungkin yang 2 kali. jualan sepatu yang salah. Di kabupaten mau jualan sepatu berjuta-juta kan nggak masuk. Nggak masuk. Egonya yang masuk. Ya masih kita. Masuk aku gelem, masuk orang ini gak gelem. Iya. Kita doyan masa orang lain gak doyan. Ternyata nggak bisa. Bapak ngajarin bisnis itu kalian bukan saya. Bapak ngajarin gitu dari dulu. Iya. Cuma dulu belum percaya mungkin. Belum. Terus yang kedua, pertama sepatu, yang kedua yang retail offline. Retailnya pakai daun juga. Ya, bertahan berapa lama itu? 2 tahun. 2 tahun lumayan juga ya. Omset paling gede berapa dulu? Dulu mentok 1 bulan dapat 50 juta, alhamdulillah Mas. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Udah pengeluaran. Omset ya. Omset segitu. Sekarang 50 juta bisa lebih cepat ya. Lebih cepat gitu ya. Lebih cepat. Iya kan. Omset berapa? Bisa. Artinya kan memang secara kadang-kadang memang waktu itu menjawab persoalan, Pak. Waktu menjawab persoalan, dan mungkin kalau kita ndak ada online itu mungkin ya pikirannya masih lambat. Tapi karena online itu
nggak hanya cepat sebetulnya, kita tuh dilipat oleh waktu loh. Mau nggak mau istilahnya kayak dituntut. Yang kita sajikan ini kan kayak sesuatu yang sebetulnya hari ini kayak koyone durung deh gitu loh. Itu Mas. Iya. Koyone durung loh. Dulu kan mikir mau jualan online, mau di online kan kayak ribet banget Mas. Masih ngupload barang, masih packing, masih nempelin resin mungkin ya. Sekarang kalau malah kita dipraktiskan loh Mas. Selain kalau offline kan range-nya segitu-segitu aja ya. Yeah. Semisal kita jualan offline di Solo, ya udah range-nya di Solo. Kalau mau ngeranggih pasar Jogja, buka Jakarta di Jogja. Ya harus buka di situ. Betul. Kalau online mungkin enggak sih. Kita udah luas banget ya Mas. Bahkan se-Indonesia, bahkan luar Indonesia pun luar negeri juga bisa. Yeah. Dan kita juga bisa ini ngefilter Mas. Oh, yang beli umur sekian bisa juga kan sekarang kan. Iya. Jadi begitu canggihnya ya. Jadi makanya kan ini perubahan generasi. Jadi mungkin generasi yang dulu offline seperti saya sekelas saya ini hari ini harus betul-betul diserahkan generasi keduanya, karena kalau tidak nanti keburu usaha kita sudah ketimbun orang-orang yang punya keikhlasan mewariskan. Jadi sebetulnya kan iya Pak ya. Butuh keikhlasan untuk memberikan sesuatu ke anak gitu. Makanya kan saya begini ya, anak saya kalau untuk masalah bisnis, kepositifan bisnis ini kayaknya harus saya dukung 100%. Mantap, Mas Rawi. Karena apa? Kalau kita ngomong duit itu tidak akan berkembang. Betul. Duit itu kena inflasi. Iya. Kalau kita belikan contoh ketika minta HP, minta alat-alat untuk menunjang fasilitas untuk menunjang bisnis online-nya, saya juga tidak ini ya, karena ini tidak hitung-hitungan. Tidak hitung-hitungan dalam konteks punya duit atau tidak punya duit itu urusan yang penting ada ini sebagai fasilitas penunjang. Saya rasa clear karena hari ini kecepatannya itu justru ngalang-ngali angin ya. Lebih dari angin. Lebih dari angin ya, angin tidak kan bahkan kalau saya boleh kecepatannya melebihi supersonik. Iya, kecepatan bisnis sekarang lebih supersonik sehingga begitu ngupload 1/4 jam ternyata dari Malaysia kemarin sudah telepon ke kami ya. Dari Kucing Malaysia sudah telepon 1/4 jam aja diupload kan. Nah ini kecepatannya apakah supersonik 1/4 jam sampai Malaysia? Belum tentu ya, supersonik kecepatan seberapapun kilometernya berapa kan itu ya, seperti itu. Sehingga untuk ke depan juga saya pengen ngedukasi teman-teman seperti apa. Contoh banyak hal yang belum terjamah oleh teman-teman afiliator ya. Banyak yang masih harus dipelajari juga. Makanya teman-teman yang mau bergabung kami sebagai afiliator ya sangat terbuka lebar. Contoh aja begini ya. Ini contoh aja kecil aja. Ini ada size kode, ini kode yang atas ya. Kelihatan enggak? Sini ya. Kelihatan ke. Yang bawah apa Mas Rofi? Untuk yang bawah itu sizingnya. Size-nya. 34 itu artinya apa? 34 size cup. 385 75 nih? 75 lingkar kan? Lebih situ. Yes. Boleh seperti itu. Kok boleh seperti itu? Berarti boleh seperti itu. Saya tidak mau nyalahkan. Berarti karena harus gitu. Jadi kita tidak boleh menyalahkan orang salah. yang pas ada membenarkan orang salah. Setuju? Boleh. Setuju ya? Jadi guru tidak boleh menyalahkan orang salah. Oke, guru tidak boleh menyalahkan orang salah. Guru harus membenarkan orang salah. Ya. Nah, setuju ya? Berarti ini yang tepat gimana? Yang tepat gimana? Yang atas adalah kode. Kode. Yang bawah 34 itu ukuran. Bukan size cup-nya. Bukan size cup-nya. Kalau size cup kan ABC dan lain. Ini ukuran pinggang. Sedangkan yang belakang ini ukuran umum yang dipakai internasional. Ini incinya.
Oke. 34 itu size Indonesia, tapi incinya internasionalnya sekian inci. 25 tahun. 25 tahun ngupek ini. Loh, enggak, artinya kan aku tidak menyalahkan Mas Ropi. Tapi saya sama-sama dengan Mas Robi sih. Tak pikir yang belakang itu lengker dada. Nah, itu inci ya. Ini ukuran internasional, jadi incinya. Nah, jadi sekali lagi teman-teman jangan menyalahkan orang salah. Itu tidak boleh. Harus membenarkan orang yang salah. Oke. Kalau menyalahkan orang salah itu tidak akan benar. Oke. Celana ini, celana mana ini? Kalau celana cenderung umum ya, celana seperti umum. celana ini ya. Oke. Celana ini bahannya itu polister. Oke. rayon. Polister, rayon itu udah ada campuran. Polister itu Mas Poli, polister itu bahannya 100% minyak. Lebih ke minyak. Ekstrak Pak ya. 100% minyak diekstrak. Jadi ini istilahnya katun. Salah ya? Bukan salah. Belum tahu. Ya belum salah. Lu pernah diceluk salah. Belum tahu, ya. Makanya Sebenarnya mau dibilang katun juga ada kandungan katun. Enggak ada. Enggak ada sama sekali. PE itu enggak ada katonnya karena sekali. PE itu bahannya 100% dari minyak. Ya, tapi katon itu dari serat tumbuhan. Contoh kapas itu serat tumbuhan. Mungkin serbu-serbu yang ada tumbuhan itu katon namanya ya. Ini memang clear. Kalau knowledge tolong sampai ke Seragen aja biar nanti ketika memasarkan kita tidak kaleng-kaleng asal bicara yang penting laku. Tapi ini dalam konteks syar'inya kita harus jaga juga ya. Jangan sampai hurufnya A tapi ngomong C, tidak boleh seperti itu. Tapi ini suka terserah penjenengan. Kan cuma saran saya popong ingat popong ini jagungan bareng, BBM bisnis bincang bis malam bareng, sehingga saya harus sampaikan jangan teman-teman yang di sana yang terlanjur jangan terlalu sesinggung ya. Saya juga tidak menyalahkan orang yang salah ya, saya tidak menyalahkan orang yang belum mengerti, tapi saya akan mengajari orang yang belum mengerti dan membetulkan orang yang salah. Clear? Kalau tipikal Bapak sebenarnya kamu benar, tapi lebih benar lagi gini. Iyalah. Tapi enak juga sih Mas, malahnya. Artinya sebagai seorang yang lagi mau di tahap belajar itu nggak ngerasa minder. Iya benar. Jadi, ada kesempatan lagi. Enak. Cara BJ mungkin BJ tadi cuma 3 Mas. Tapi yang tepat kan 10. Padahal 3 ke 10 kan jauh. Jauh banget. Ya intinya begini, jadi saya tidak di sini kapasitas saya punya Semesta Karya Agung, payung besar, wadah besar. Itu saya tidak akan menolak orang yang belum mengerti. Justru malah kita bimbing ya, malah kita ajak sharing bareng ke dan sini. kita tidak akan mengapresiasi orang yang sudah pinter. Betul. Ya, kita perlakuan sama. Ya, yang sudah profesional kita fasilitasi, yang masih belajar kita pelajari. Kita didik bareng. Keren lah. Clear kan? Menarik. Ya, masalah keprofesional ya tentunya masing-masing ya. Yang profesional mungkin hasil lebih gede tentunya kan kasih gede juga. Yang masih belajar, namanya murid, paling dapatnya nilai belum dapat tuh. Ini ngobrol ya, ingin ngobrol aja. Artinya kamu kalau pengen gede ya bergabung dengan kami aja lah. Datang ke tempat kami, mari kita sharing bareng. Anda punya pengalaman, mungkin kita kita kolaborasikan dengan pengalaman saya. Berarti di sini konteksnya bukan kita yang ngajarin, kita yang ngajarin. Kita belajar bareng bos. Kita memberi sesuatu yang kurang. Kalau yang sudah ada dikasih malah double nggak enak ya. Kita korek, kita sharing. Lu yang kurang mana kita kasih. Jangan sampai yang sudah ada kita kasih, yang belum ada kita diam. Itu berarti bukan seorang pendamping coaching yang bagus ya. Seperti itu. Oke. Berarti balik lagi ke karya Semesta Karya. Berarti itu sebenarnya adopsi Bapak dari ini ya, kayaknya adopsi dari konsep pasar ya Pak ya sebenarnya. Sebetulnya bukan peralihan peradaban saja, karena peradaban sekarang harus di situ. Jadi bagaimanapun saya harus membuat semacam arena, arena besar
Tidak perlu disentuh sirkuit itu, tidak pakai, sehingga orang yang mau masuk, mau parkir, mau memarkirkan barang di Semesta Karya juga bisa. Orang yang hanya tuku tiket masuk bisa. Semua bisa masuk ke tempat sirkuit itu. Kalau disebut mall afiliator, oke lah, boleh lah, apapun mall boleh. kreator, boleh. Pasar lebih tepat. Pasar lebih, istilahnya ya. Yang penting bukan pasar loak. Oke. Mas Robi ada lagi nggak kira-kira? Cukup sih mungkin itu. Pak Agung. Tapi mungkin boleh diinfokan buat Semesta Karya Agung untuk semisal ada teman-teman berminat nanti lebih menghubunginya ke siapa sih Mas? Nanti ada nomornya ya, dari sebelah sini nanti dikasih kontaknya teman-teman untuk infonya. Kita memang sedang memulai, sudah dimulai Mas, sudah dimulai dan udah ada pesertanya. Ya sudah dimulai dan sudah ada peserta, dan memang sekali lagi adalah tempat berkembang dan tumbuhnya UMKM, kreator dan live streamer kalau sekarang itu zamannya. Dan live streamer itu tidak terpantau pada satu platform saja, dimanapun nanti yang potensi di platform tersebut ya kita olah. Kita olah. Memang hari ini memang yang lagi rame kan, lagi hits kan di TikTok gitu loh. Kalaupun nanti dilelah tahun depan, buat 2 tahun ke depan lagi ada sesuatu yang menarik lagi untuk kita ulik, ya kita ikut layar di sana. Kita harus ikut ini layar di sana. Yang penting begini ya Mas, jadi kalau memang teman-teman kekhawatiran, ikuti aja labnya atau akun-akunnya Semesta Karya Agung. Tentunya insya Allah dengan tidak akan ketinggalan, karena kita tetap mengikuti perkembangan seperti apa, karena kita banyak teman-teman mitra-mitra kami yang main di segala lini. Betul. Nanti kira-kira besok itu yang berembus angin apa, puting beliung atau apa, kita mungkin sudah mendengarkan. Bukan puting beliung karena ininya kotangi rusak jadi putingnya jadi beliung, bukan seperti itu ya. Saya jadi ingat soalnya Pak. Saya jadi ingat itu. Tapi ini bahasa celometan dari dimasukkan ya. Ya kalau saya ngomong puting beliung ya hubungannya dengan Agung Bea itu yang membuat puting beliung itu. Konteksnya di situ konteksnya. Nah, mungkin dari saya terima kasih dan mohon maaf apabila. Tetap Agung Bea sebagai bukan puting beliung, puting berlindung. Closing statement. Oke. Terima kasih Pak Agung. Terima kasih Mas Robi. Teman-teman, sampai jumpa di Bincang Bisnis Malam lagi di kesempatan kedua dengan tamu yang berbeda. Nanti insya Allah bakal dipandu langsung sama Pak Agung. Jadi nanti tamunya nanti biar dikoreksi sama Pak Agung, nanti kita yang ada di belakang layar Mas Robi. Ya benar. Dan tamu bisa teman-teman pemirsa bisa jadi tamu juga. Silakan ya datang ke sini, mau menyampaikan bisnisnya, mau menawarkan bisnis, silahkan datang ke sini. Dan karena ini akun baru ya, jadi silahkan dibantu subscribe-nya, dibantu share-nya dan komennya. Kalau misalnya ada pertanyaan apapun itu mengenai langsung di komen Semesta Karya Agung, Pak Agung, Mas Robi, silahkan ditanyakan langsung. Terima kasih. Seputar puting berlindung juga boleh. Boleh. Kita jawab semua ya dengan kekuatan pikiran kita. Iya. Terima kasih. Sampai jumpa di selanjutnya. Kayak